Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melangsungkan perkuliahan kita pada mata kuliah Bahasa dan Studi Sosial Anak Usia Dini. Baiklah, pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Delvi Eliza MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa dan Studi Sosial Anak Usia Dini, serta teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Salsabila Putri Diana Edison selaku moderator, Putri Yolanda Arnis sebagai pemateri, dan Resvi Livia sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan tentang laporan studi kasus perkembangan bahasa anak usia dini di TK Kuncup Mekar Alahan Panjang. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat dari penulisan studi kasus ini. Baiklah, langsung saja, yaitu pertama, latar belakang masalah. Nah, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang ditujukan pada anak usia sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan yang diberikan untuk anak usia dini sejatinya adalah untuk mengembangkan dan memberikan stimulasi yang tepat pada anak agar tugas perkembangannya tercapai dengan optimal dan sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STTPPA. Beberapa aspek perkembangan pada anak usia dini yaitu aspek perkembangan nilai agama dan moral, aspek fisik motorik, aspek perkembangan sosial emosional, aspek kognitif, aspek perkembangan bahasa, dan aspek perkembangan seni. Nah, salah satu aspek yang penting untuk dikembangkan pada anak dan berpengaruh besar pada proses pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya yaitu aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang dilakukan secara baik, karena dengan bahasa, orang dapat mengenal kebutuhannya dengan baik. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, maupun emosional anak. Nah, perkembangan bahasa anak usia dini itu meliputi 4 pengembangan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keempat perkembangan inilah yang harus dilakukan dengan seimbang agar memperoleh perkembangan yang optimal. Nah, jika perkembangannya tidak dilakukan dengan baik, maka anak akan kesulitan mencapai tugas perkembangan aspek bahasanya ini. Nah, contohnya jika salah satu dari 4 aspek bahasa yang tadi tidak tercapai. Nah, pengalaman yang penulis temukan di lapangan yaitu di TK Kuncup Mekar Alahan Panjang, ada beberapa orang anak yang berusia 6 tahun belum mencapai tingkat pencapaian perkembangan aspek bahasanya dengan baik. Anak itu mengalami keterlambatan berbicara atau yang biasa disebut dengan speech delay yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti dari pengaruh gadget, game online, dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan dari studi kasus kami ini yaitu studi kasus ini yang dilakukan di lembaga TK Kuncup Mekar Alahan Panjang untuk menemukan penyebab dari keterlambatan berbicara yang dialami oleh anak, serta dapat menemukan solusi dan penanganannya agar bisa menjadi pembelajaran bagi kami selaku mahasiswa program Magister Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Padang yang khususnya sedang mempelajari mata kuliah Bahasa dan Studi Sosial Anak Usia Dini. Nah, hal ini kami lakukan agar kami sebagai mahasiswa mengetahui secara langsung kasus-kasus dan permasalahan yang terjadi di lapangan yang dialami oleh peserta didik, dengan melakukan praktis secara langsung bagaimana bimbingannya atau solusinya, sehingga dapat menentukan langkah-langkah penanganan ke depannya sehingga anak tidak mengalami kesulitan atau permasalahan khususnya dalam perkembangan bahasa.
Nah, selanjutnya adapun manfaat dari studi kasus ini yaitu yang pertama bagi penulis sendiri diharapkan laporan dari studi kasus ini dapat meningkatkan pengetahuan yang didapatkan selama di perkuliahan di program S2 PAUD UNP serta dapat mengaplikasikannya dalam penanganan kasus krisis penyesuaian diri pada anak. Selanjutnya, bagi lembaga pendidikan TK Kuncup Mekar Alahan Panjang sendiri yaitu diharapkan mampu menjadikan acuan dan berguna untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan ilmu bagi kemajuan di bidang pendidikan serta bimbingan sebagai bahan referensi guna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya materi yaitu tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Nah, yang pertama pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat maupun bangsa dan negara. Nah, makna pendidikan tidaklah semata-mata untuk dapat menyekolahkan anak di sekolah dan untuk menimba ilmu pengetahuan, namun lebih luas daripada itu. Anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika memperoleh pendidikan yang komprehensif. Hakikat pendidikan lebih dari hanya sekedar penyampaian pengetahuan, tetapi tentang bagaimana membangun sikap positif terhadap nilai-nilai kehidupan. Maka oleh karena itu, pemerintah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama dalam hal ini dalam pendidikan anak untuk kehidupan yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini yaitu pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek perkembangan anak. Nah, selanjutnya pengertian pendidikan anak usia dini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan atau stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan pada anak usia dini, yaitu salah satunya mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani rohani, motorik, akal berpikir, emosional, dan sosial yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Upaya yang dilakukan untuk mencakup stimulasi intelektual, pemeliharaan kesehatan, pemberian nutrisi, dan penyediaan kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi belajar secara aktif. Selanjutnya yaitu pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa sebagai alat komunikasi menjadi efektif sejak seseorang individu itu berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Winda Gunarti tahun 2018 menyatakan bahwa bahasa itu merupakan alat komunikasi antar manusia yang berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat. Dan menurut Nur Laini dalam ITA tahun 2020 menegaskan bahwa bahasa itu digunakan sebagai alat pada dasarnya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan yang dilakukan secara baik, karena dengan bahasa orang dapat mengenal kebutuhannya itu dengan baik. Tanpa bahasa seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa bahasa menjadi aspek yang sangat penting bagi manusia untuk melakukan kontak ataupun komunikasi satu sama lain dengan tujuan tertentu. Baiklah, mungkin itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Resvi Livia. Kepada Resvi disilahkan.
Yang selanjutnya yaitu teori perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa ada 3 macam. Yang pertama, teori nativisme. Teori nativisme beranggapan bahwa kemampuan berbahasa anak sudah dibawa sejak ia lahir. Chomsky mengatakan bahwa kemampuan berbahasa pada anak usia dini sudah dibawa sejak ia lahir oleh gen, dipengaruhi oleh gen. Lingkungan hanya mempengaruhi sedikit saja dalam perkembangan bahasa. Selanjutnya yaitu teori behaviorisme. Teori ini mengatakan bahwa perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan. Perkembangan bahasa anak sangat dipengaruhi oleh imitasi atau peniruan, baik dengan teman sebaya maupun interaksi dengan orang lain. Lalu selanjutnya teori kognitivisme. Teori ini dikemukakan oleh Vygotsky. Ia menyatakan bahwa teori perkembangan bahasa pada anak ditentukan oleh kemampuan kognitifnya. Jika kemampuan kognitif berkembang dengan baik, maka perkembangan bahasa pun akan sangat baik. Lalu selanjutnya yaitu speech delay pada anak usia dini. Yang pertama, pengertian speech delay. Keterlambatan bicara pada anak merupakan salah satu bentuk gangguan bicara yang banyak dikemukakan oleh para ahli. Hackenberry dan Wilson tahun 2009 menjelaskan bahwa gangguan bicara memiliki berbagai bentuk dan penyebab. Bentuk masalah gangguan bicara yang tertinggi dan sering terjadi adalah keterlambatan bicara. Sehingga apabila anak telah menunjukkan tanda-tanda keterlambatan bicara, maka orang tua perlu waspada untuk segera melakukan deteksi dini pemeriksaan lebih lengkap, agar perkembangan anak tetap sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda speech delay pada anak. Yang pertama, anak tidak merespon terhadap suara. Yang kedua, adanya kemunduran dalam perkembangan. Yang ketiga, tidak memiliki ketertarikan untuk berkomunikasi. Lalu, kesulitan dalam memahami perintah yang diberikan. Selanjutnya yang kelima, mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang tidak biasa seperti anak pada umumnya. Yang keenam yaitu berbicara lebih lambat daripada anak seusianya. Selanjutnya yaitu perkataannya sulit dimengerti oleh keluarganya sendiri. Selanjutnya yaitu kesulitan memahami perkataan orang dewasa. Yang kesembilan yaitu kesulitan berteman, bersosialisasi, dan mengikuti permainan. Yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam belajar mengeja, bahasa, bahkan juga kesulitan dalam pembelajaran matematika. Yang selanjutnya yaitu penyebab speech delay pada anak. Dalam Suparmiati dan kawan-kawan 2013 menyatakan bahwa sebagian besar anak yang memiliki keterlambatan bicara biasanya memiliki latar belakang sejarah keluarga yang memiliki keterlambatan bicara juga. Selain itu, kesehatan bayi di dalam kandungan juga ternyata mempengaruhi permasalahan bicara pada anak. Selanjutnya yaitu penanganan speech delay. Kaiser and Robert tahun 2011 dalam Douglas Noyers menyatakan bahwa ada 3 cara mengintervensi anak yang memiliki speech delay. Yang pertama, difokuskan ke dalam bentuk komunikasi prabahasa. Yang kedua, difokuskan pada kebutuhan keluarga. Lalu yang ketiga, kontinuitas dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu ditingkatkannya keterlibatan orang tua. Di sisi lain, Lau et al. Tahun 2000 mengkategorikan intervensi ini menjadi 3 jenis, yaitu pertama, intervensi didaktik atau pelatihan bahasa secara langsung. Yang kedua yaitu naturistik atau secara langsung mengajari anak bagaimana cara yang benar dalam memberikan respon yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu gabungan antara keduanya. Baiklah, terima kasih kepada Resvi Livia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Yolanda. Kepada Putri disilahkan. Itu pembahasan.
A. Identifikasi kasus. Dalam memudahkan kami untuk mengadakan studi kasus yang terjadi di TK Kuncup Alahan Panjang, adalah satu anak sekian dari anak didik kami dengan data sebagai berikut. Nama Muhammad Al-Fatih, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Solo 22 Februari 2017, alamat Jalan Talok Dalam, Kecamatan Lemah Gumanti, Kabupaten Solo, kelas kelompok B, jarak dari rumah 5 km, nama ayah Wahyu, nama ibu Vera, pekerjaan ayah swasta, pekerjaan ibu swasta, tamatan ayah SMA, ibu S1. Selanjutnya yaitu gambaran umum khusus. Yang pertama, sering berada di luar kelas pada waktu proses pembelajaran. Yang kedua, anak selalu bermain dengan APE yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, selama proses pembelajaran selalu minta panduan. Yang keempat, selalu mengulang apa yang dikatakan karena kadang sulit dimengerti guru. Selanjutnya itu sering menangis, rewel, dan ngambek. Yang keenam itu kosakata diucap masih sedikit, dan anak sering tidak mengikuti aktivitas pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya itu mau berinteraksi atau bergaul dengan teman yang lain, dan yang terakhir sering merasa malu jika ditertawakan teman dan langsung pergi menjauhi teman tersebut. Selanjutnya yaitu penanganan anak yang mengalami gangguan space delay. Yang pertama yaitu menerima anak baik termasuk kekurangan maupun kelemahannya. Yang kedua, mampu memberikan pujian. Yang ketiga, memperlakukan anak secara bijaksana dan diwarnai dengan kejujuran. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang aman. Selanjutnya yaitu menciptakan suasana hidup yang penuh toleransi. Yang kelima, mengajak anak bernyanyi bersama. Yang keenam, memberikan anak perhatian secara khusus setiap anak melakukan tugas-tugasnya. Yang ketujuh, sering mengajak anak berbicara, menanyakan pendapat tentang sesuatu. Yang kesembilan yaitu melalui permainan anak senang dan tertarik untuk bercerita. Yang terakhir yaitu menciptakan komunikasi antara guru dan orang tua dalam membimbing anak. Selanjutnya, hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama orang tua, dari penjelasan yang diberikan oleh orang tua si anak, ada beberapa penyebab anak mengalami space delay. Yang pertama, kurangnya anak diajak berkomunikasi sejak ia dalam kandungan sampai berusia 4 tahun. Yang kedua, anak sudah dibiarkan bermain HP sejak berusia 2 tahun. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan orang tua mengenai tingkat pencapaian dan perkembangan anak. Yang keempat, kurangnya stimulasi yang diberikan oleh lingkungan terhadap anak, perkembangan bahasa. Yang terakhir yaitu kesibukan orang tua mencari nafkah sehingga perkembangan anak kurang diperhatikan. Hanya itu presentasi makalah kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang studi kasus perkembangan bahasa anak di TK Kuncup Mekar Alahan Panjang. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari presentasi kelompok kami. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.